Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu wa sadaqal karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah kaum takwa astagfirullah, kita lanjutkan lagi. Masih di surat As-Saffat. Kita sudah sampaikan kemarin bagaimana Ibrahim alaihissalam telah sukses ya, lulus dari ujian yang begitu berat, digantinya anaknya dengan seekor kambing ya, dalam upaya untuk membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada cinta lain kecuali cinta kepada Allah, sementara cinta lainnya ada di bawah. Kita lanjut di ayat yang 112 surat As-Saffat. Ayatnya 112. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas shalihin, dan kami berikan kabar gembira kepada dia, kami berikan kegembiraan kepada dia, kepada Ibrahim, dengan Ishak sebagai nabi dan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ada tambahan lagi ya. Ibrahim sudah menjelang tua ya, setelah Ismail ya, kemudian diberikan karunia yaitu Ishak, dan dua-duanya ini ya, adalah orang-orang yang soleh. Itulah kebahagiaan ketika pelanjut keturunannya adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Walaupun mungkin dari sisi materi, sisi harta dia tidak banyak, dia tidak punya yang mungkin sebagian manusia membangga-banggakan, tapi dia punya dua hal, yaitu anak yang pertama namanya Ismail dan anak kedua namanya Ishak ya, yang sama-sama menjadi nabi, sama-sama orang soleh. Ini bagian dari keberkahan yang Allah berikan kepada Ibrahim. Dan memang yang namanya qurrata ayun itu ya, itu luar biasa itu nikmatnya. Punya anak yang soleh, punya anak yang bermanfaat bagi banyak orang, bagi banyak manusia, bahkan mungkin pada hewan dan alam. Itu adalah kebahagiaan. Itulah yang disebut barakah, barakah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengapresiasi, memberikan penghargaan, ngasih reward ya, ngasih hadiah. Salah satu diantaranya adalah Ishak ya. Dan itu menjadi orang nabi dan orang soleh. Ayat 113. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin.
Dan kami berikan keberkahan kepadanya, kepada Ibrahim dan kepada Ishak. Ya. Kepada Ishak diberikan juga keberkahan hidup. Jadi betul ya, peran orang tua ini dalam menjaga keturunannya menjadi keturunan yang soleh begitu penting. Ya. Saya menggarisbawahi ini. Kenapa? Karena banyak di antara manusia itu mementingkan contoh pendidikan buat anak-anak, mementingkan pengajian buat anak-anaknya, mementingkan gimana caranya supaya bisa sekolah, bisa ngaji. Tapi sebagian lupakan dirinya tidak ditingkatkan, ya, tidak ditingkatkan, tidak berusaha untuk sama-sama seperti anak-anak. Anak disuruh sekolah, ya dia belajar, dia sekolah. Ya. Anak disuruh ngaji, ya dia ngaji. Ya. Mestinya begitu. Kenapa? Karena orang tua itu menjadi model bagi perkembangan anak. Betapa senangnya seorang anak ketika mengetahui dia diajak oleh ayahnya datang ke masjid, datang ke majelis taklim, datang ke ulama. Kan dalam rekaman anak tuh, wah ini bapak saya mau berbuat baik, mau melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu senang loh anakku, jangan salah. Anakku diajak ke masjid itu senang, diajak ke musola itu senang. Itulah peran kita orang tua. Ya. Kalau anak perempuan gimana Pak? Boleh juga kan, gak ada yang melarang anak perempuan ke masjid. Ya. Boleh. Alhamdulillah kami sejak kecil anak-anak tuh sering saya ajak ke masjid. Kalaupun dia kadang datang kadang enggak apa-apa. Nanti lama-lama dia tahu. Cuma masalahnya kan kadang-kadang nih kalau anak-anak ke masjid, kita yang orang tua nggak tahan berisingnya, ajak izinnya nggak tahan kan gitu. Ya kita coba menjaga dia, anak tetangga anak kita juga gitu ya. Pak, oh anak tetangga anak kita juga, ya iyalah sesama muslim kan, ikhwanul, sama muslim saudara. Ya, kalaupun dia non muslim pun kita hormati juga, jangan sampai ribut ya. Itu keyakinan orang ya. Jangan sampai ribut kita ya. Karena memang kadang-kadang ya di Indonesia itu saya pernah ngobrol nih, sama murid saya kebetulan non Islamis. Waktu itu sempat mau datang saya ke rumahnya, cuma nggak bisa. Terus saya ajak, ayo main ke rumah, saya bilang gitu. Ajak suaminya gitu. Wah iya Pak, tapi dia agak gimana gitu karena tidak agama. Ya apa-apa sih, emang saya ngapain, sama aja gitu. Namanya keyakinan manusia bisa beda-beda. Kita berusaha menjaga orang atau mengajak orang ke keyakinan kita ya. Kita berusaha, tapi kelihatan di mereka. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq, balik lagi ke ayat, dan diberkahilah Ibrahim, juga diberkahi juga anaknya Ishak. Berarti dua anak ya, ada Ismail, ada Ishak. Ismail yang sudah dewasa, belum mulai menjelang dewasa ya. Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan di antara anak cucu keturunan mereka ya, ada orang yang muhsin, ada orang-orang yang berbuat baik ya, sesuai dengan ukuran Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat baik ya. Wa zalimun li nafsihi mubin, ada juga yang zalim terhadap dirinya secara nyata. Jadi tetap ada anak-anaknya yang enggak, anak cucu keturunannya yang zalim terhadap dirinya sendiri. Ya itulah manusia, pertarungan abadi antara dia dengan setan ya, yang selalu mengajak menuju neraka.
Pertarungan itu abadi hingga akhirat, jangan salah. Ya. Innaka aduwwun mubin, sesungguhnya innahu aduwwun mubin. Sesungguhnya mereka itu adalah setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Pertarungan itu terus menerus hingga hari kiamat, hingga sampai ke akhirat. Pertarungan kita dengan musuh nyata kita siapa? Setan. Ya. Dan ada yang berhasil bertarung ini hingga dunia dan akhiratnya dia bagus. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanahnya dia dapat, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dia dapat. Tapi ada juga yang zalim terhadap dirinya, sukses digoda setan. Ya. Tetap ada, makanya yang namanya seruan kepada Allah itu selalu ada hingga hari kiamat. Karena ada orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Ya, dan itu yang kita ajak. Tidak cuma yang baik. Kadang-kadang kan begini ya. Ada satu sinetron bagus saya masih ingat itu. Sinetron ini tahun berapa ya? Antara 90 atau 2000, saya lupa ya. Sinetron ini waktu itu di TVRI ya. Cerita tentang TPA gitu ya, ada TPA, ada Taman Pendidikan Al-Quran yang kata-kata sinetron saya masih ingat titik-titik dan anak singkong gitu ceritanya. Apal, saya lupa belakangnya, pokoknya ada titik-titik dan anak singkong, itu teman masih ingat. Jadi ada TPA ini di pinggir lokalisasi, mungkin ada kampung lah gitu. Kampung ini sebelahnya lokalisasi apa sih Pak? Tempat berbuat gak bener lah gitu, mesum ya. WTS, wanita tunasusila, kira-kira begitu. Kalau sekarang diperhalus, kalau menurut saya nggak perhalus sama PSK, pekerja sosial, pekerja seks komersial, masalah itu tukang zina, kira-kira begitu. Nah, TPA ini muridnya itu banyak kampung sebelahnya gitu. Hanya satu ada satu murid dari kampung gelap inilah gitu ya. Saya sebutnya susah, kampung yang nggak benar ini. Ada satu muridnya ternyata. Ada satu murid gitu mau ngaji, ustadznya terima ya. Ustadznya terima. Nah kemudian, ini mungkin potret dari sebagian masyarakat kita ya. Teman-temannya itu ngejek, wah ibu kamu tuh apa ya, pezina atau apalah nyebutnya itu WTS. Dia pulang, siapa murid ini usia mungkin kelas 4 SD anak laki, pulang kemudian dia sedih gitu ya, ngasih tahu itu apa namanya, teman-teman ngejek saya, ibu ya perbuatannya jelek gitulah. Ibu itu tetap udah yang penting kamu tetap ngaji. Nah nggak cuma itu, ternyata teman-temannya ibu ini juga ngejek, ngapain anak kamu dimasuk-masukin kayak gitu ke TPA gitu ya, ke pengajian anak-anak, kamu juga begitu kelakuannya gitu. Ini sesama mereka nih, diajak juga. Kalau masalah kita so ustaz banget sih, so alim banget sih, kamu juga kan jelek, perbuatannya sama gitu. Jadi di kalangan mereka juga diejek ya. Nah kemudian sampai berkali-kali, nggak cuma itu, di puncak-puncaknya ya, itu orang tua anak kampung sebelah itu ya, itu pada protes sama ustadznya. Apa protesnya? Pak Ustadz, itu jangan terima anak dari kampung sebelah tuh. Kenapa? Itu kan dari kampung
nggak diterima gitu sampai kayak gitu. Nah, kemudian ya konflik lah kira-kira begitu. Ini kenapa saya cerita ya? Ini penting untuk memahami ini dan memahami bagaimana kita mempersiapkan generasi yang bagus seperti Ibrahim mempersiapkan generasi bagus. Nah, kemudian ujung-ujungnya Pak Ustadz menyarankan untuk ibu dan anaknya pergi, ya. Ibu dan anaknya pergi dari kampung situ. Ya. Saya nggak tahu sinetron ini apakah berdasarkan kisah nyata atau tidak gitu. Ya. Nah, di waktu nunggu kereta dulu keretanya enggak disebutin keretanya dari mana. Keretanya masih kereta KRD, kereta rel diesel kalau nggak salah ya. Saya lihat kelihatannya masih KRD bukan KRL, mungkin bukan di daerah Jakarta. Dulu yang ada KRL cuma di Jakarta ya. Nah, ada buku yang disampaikan oleh Ustadz itu sambil menyatakan bahwa dirinya juga tidak punya kekuasaan ya, untuk memberikan penjelasan kepada orang tua murid. Orang tua muridnya masih menganggap anak ini adalah anak kotor gitu, lahir dari perempuan yang kotor, anaknya juga kotor gitu. Itu loh pemahaman manusia ya. Padahal kan sebenarnya bagus ya. Itu ada orang yang mau ini kalau perlu dijadikan sebagai rujukan dan sebagainya. Nah, kemudian Ustadz ini memberikan satu buku dan bukunya itu masih saya lihat ada covernya. Kalau nggak salah tuntunan sholat. Saya masih ingat tuh buku itu. Dan buku itu kadang-kadang sering saya bacain. Salah satu buku agama awal-awal kan gitu, tuntunan sholat. Saya lupa saya mana. Kemudian ya singkat cerita, ibu ini pergi bersama anak. Tapi dia sudah diberikan ibaratnya restu lah dari ustaznya supaya tetap jalan dimanapun dia berada, dikasih buku. Kalau saya lihat sinetron ini menarik, gitu. Menariknya apa? Karena di situ ada pertentangan antara orang yang berusaha baik, ya, dari golongan yang baik-baik. Sekali ya, orang yang berusaha baik dari golongan yang baik-baik. Ada orang yang berusaha baik dari golongan lingkungan yang kotor, yang buruk. Ya, kita sebagai masyarakat mestinya mengambil semuanya. Artinya kita rangkul semuanya, diajak bukan diejek. Ini kan diejek. Ya, makanya kalau ada teman kita sudah mulai datang ke musola itu jangan diejek gitu ya. Alhamdulillah gitu. Ayo, mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua gitu. Karena yang namanya ujian kan tetap ada. Ujungnya kan nanti husnul khotimah atau suul khotimah, itu aja masalah kita. Ya, makanya jangan salah, jangan kita ngaku-ngaku gitu mah pasti tuh orang sering tahlilan, sering zikir, sering puasa, sering zakat gitu ya, sering sedekah. Belum tentu masuk surga itu. Kalau dia nggak ikhlas, ya kan ada ceritanya itu hadis Nabi ya. Dihadapkan hamba di hadapan ketika di hari akhir. Ditanya apa yang kamu lakukan? Aku membaca Quran untuk engkau. Oh, kau baca Quran supaya disebut qori. Masukkan ke neraka. Begitu. Ya, saya berjihad ya Allah, saya berjuang ya Allah, saya memperjuangkan. Bohong, kau berjihad supaya pengen diangkat namamu sebagai pahlawan. Waduh, masukkan ke neraka. Ya, jadi amal itu yang paling berat itu ikhlasnya ya, bahwa ini semua karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena manusia. Jadi, walaqad mananna ala Musa wa